Ya, untuk struktur organisasi memang beberapa kali berubah, terlebih memang dari eh, komposisi yang kerja sok kadang gonta-ganti, terus kemudian apa ya, ya dengan berkembangnya waktu itu seringkali ada yang keluar masuk itu tetap terjadi karena memang masih usaha yang masih dibilang sangat kecil ya, jadi impactnya di situ. Kalau secara struktural yang memang sudah ada di anggaran dasar di PT itu cuma bertiga. Jadi aku selaku owner atau di situ di perusahaan itu tetap ada yang namanya direktur utama, terus kemudian ada komisarisnya itu Mbak Usna. Nah, dan juga bagian finance. Kalau yang tertulis di sana cuma itu. Tapi kalau yang sudah berjalan beberapa kali waktu ya, kalau Mas Lutfi fokusnya di bantu di operasional dan juga distribusi. Itu saya tetap di sini ya juga sama kontrol secara keseluruhan. Terus kemudian Mbak Usna itu di finance terlebih ke sana, meskipun dari laporan-laporan utamanya biasanya tetap dilaporkannya dari Mas Lutfi ke Mbak Usna, terus nanti baru Mbak Usna ke aku. Sekarang baru bertiga, kalau sebelumnya banyak. Jadi sebelumnya itu ada Mas Roni, itu bagian kalaupun kita ada project-project di luar itu dulu ada Mas Roni, terus Mas Rizky, terus Mas Yuli. Itu kalau by project biasanya langsung tak panggil kayak gitu. Kalau produksi kan kita kebanyakan dengan mitra. Jadi petani-petani di luar hidroponik itu yang memang sudah saya rangkum, saya atur waktunya untuk bisa selalu kirim ke kita. Terus untuk selanjutnya sejarah singkat terbentuknya Dewaponik, Mas. Singkat cerita ini banyak tak bahas, ada di YouTube itu ada banyak, termasuk yang terbaru kemarin itu di apa ya, RBTV sama TATV itu kemarin juga ada. Singkat ceritanya itu di tanggal 31 Oktober 2018 itu kita sebatas tahu sih mengenai apa itu hidroponik. Terus kemudian langsung dieksekusi di waktu itu juga, itu waktu bincang santai dengan beberapa organisasi luar, salah satunya itu ada mahasiswa UPN. Jadi mahasiswa UPN orang agribisnis itu nge-share perihal hidroponik itu apa. Nah di waktu itu saya yang sebelumnya tidak ada basic sama sekali, nggak ada tahu sama sekali, tertarik. Jadi malam itu langsung ngulik, paginya langsung buat. Dan di waktu itulah kita mulai trial beberapa tanaman di kos-kosan. Terus kemudian mulai terbentuk brand Dewaponik itu juga di 2018, ya di akhir tahun itu mulai muncul nama itu. Terus kemudian mulai jalan-jalan, terus kita mulai grand opening itu buat greenhouse itu di 2019. Itu mulai jalannya. Jadi kalau sebelumnya masih di kosan, terus kemudian mulai opening greenhouse dan juga buat berbagai macam usaha. 2019-nya itu bulan apa, Mas? 2019-nya itu bulan April. Tuh. Terus kemudian ya berkembang sampai saat ini dengan berbagai macam kegiatan. Kalau di waktu itu banyak kita survei pasar juga dari teman-teman petani. Jadi kita main farm to farm, terus kemudian ngecek harga, terus kemudian menawarkan, terus kemudian ya sudah dari situlah kita ada market, terus kemudian ngambil di kebun dan terus berjalan. Waktu itu juga kita mulai nge-share di media sosial, alhasil ketemu subbisnis baru, yakni penjualan kelengkapan pertanian hidroponik. Jadi waktu itu terus kemudian kita buat yang namanya Shopee, Tokopedia, dan teman-teman yang lain. Itu di waktu itu sempat waktu itu ngerekrut sampai 6 orang untuk bagian packing, untuk bagian distribusi, untuk bagian live waktu itu.
Sampai sekarang kita ada kebun sendiri, ada di 2 tempat. Kalau mitra ada 13. Lalu eh, untuk kantor cabang itu berarti ada di mana aja, Mas? Kalau utamanya kita hanya di Berbah dan juga Kota Gede. Terus untuk tempat droppingan di apa namanya, Palgading. Pala Gading. Palgading. Gading. Itu yang memang resmi di kita, itu di sana tak jadiin tempat droppingan punyanya Hardi. Lalu untuk luas lahan yang dimiliki entah dari greenhouse untuk yang di Kota Gede sama yang di Maritim itu kira-kira berapa meter persegi? Totalnya berarti 1.400. Itu untuk 2 kebun. 2 kebun. Masing-masingnya ada detailnya nggak, Mas? Di Kota Gede itu 350. Nah, Di sini 1.000 tapi termasuk area pertemuan, gudang dan lain-lain. baik. Lalu selanjutnya kira-kira untuk pembuatan instalasi hidroponik itu biaya yang dikeluarinnya kasarannya berapa? Rata-rata kalau kita buat sistem NFT, DFT dan sejenisnya untuk pemula-pemula itu harganya mulai 1,5 juta sampai tak terhingga. Jadi tergantung kapasitas, tergantung luasan, tergantung sistem yang digunakan. Tapi minimal rata-rata kalau yang sistem NFT, DFT itu mulai di 1,5 juta. Kalau sistem WIG mulai dari 50.000. Lalu selanjutnya jumlah lubang tanamnya, Mas, dari kebun 1 dan kebun 2. Jumlah lubang tanam di kebun 2 sini ada 5.300-an. Kalau yang di Kota Gede itu ada jadi berapa? 300 kali 5. Berapa tuh? 1.500. Enggak nyampe. Kayaknya situ iya 300. Enggak nyampe. 250 kali 5 lah. Berapa tuh? 1.250. Ya, sekitar itu. Kalau total kebun mitra nggak tahu ada berapa banyak itu. Lalu untuk selanjutnya komoditas sudah ada lah ya. Lalu untuk Dewaponik itu untuk kerjasama dengan petani dan perusahaan lain, iya kan ya, Mas? Oke. Lalu untuk ini tentang penyemaian, varietas yang dipakai khusus selada hijau itu apa aja, Mas? Yang kita pakai sekarang itu ada benih Sonibel, Sementel, Seladaria, ada Bohemia F2, Bohemia? Bohemia F2 sama Kaipira F2. Kaipira F2. Lalu selanjutnya untuk media tanam selain rockwool yang pernah dipakai apa aja, Mas? Kita pernah pakai dulu, pertama itu pernah menggunakan tisu, pernah menggunakan busa, pernah menggunakan rockwool memang, terus kemudian kokopit sama sekam juga pernah. Kokopit sama sekam, terus pernah menggunakan pit moss. Tuh. Lalu selanjutnya kriteria benih yang baik untuk penyemaian seperti apa? Yang jelas benihnya bisa tumbuh, bisa seragam. Kalau kriteria utamanya ya full pack itu benih tersebut harus terregister. Dalam artian memang terpercaya. Pertumbuhan meragam, kalaupun selada itu yang cocok untuk di dataran rendah. Jadi kita banyakkan jenis yang Batavia. Kalau rapid kita jarang menggunakan karena biasanya cocoknya di dataran tinggi. Ya, dataran tinggi tadi apa, Mas? Rapid. Rapid itu ada macam-macam. Ya Green Rapid punyanya Tafung, punyanya KYS, punyanya NDS, punyanya Panah Merah. Itu ya pernah kita tanam, tapi paling optimal di dataran tinggi. Ini untuk memastikan aja sih, Mas, waktu penyemaian benih itu berapa HSS? Normal HSS-nya 2 minggu.
selanjutnya untuk pemelihara ini adalah jarak antar lubang untuk meja remaja dan dewasa. Meja remaja di 10 cm, meja pembesaran 20 cm. Kurang lebih di situ. Ada yang di 7,5 tapi rada jarang. Okay. Lalu untuk pemeliharaan nutrisi yang diberikan itu apa aja, Mas? Untuk pemeliharaan menyesuaikan dengan kondisi tanaman ya, yang jelas kita selalu kontrol jalur airnya, suhunya, debit air, terus kemudian lumut, kebersihan, sanitasi lingkungan, ppm dan juga pH itu yang paling utama di situ. Terus kemudian kebersihan tandon dan oksigen terlarut. Nutrisinya berarti AB mix saja. AB mix aja. Lalu ada kalanya sih kita tambahin pakai fusarium, fungisida. Itu kalau sudah terdeteksi kena penyakit. Lalu untuk dari kelebihan nutrisi tersebut atau nutrisi yang diberikan itu apa, Mas? Kelebihannya cocok di dataran rendah di suhu lingkungan kita, cuma sekarang masih ada beberapa kendala aja, hal teknis biasanya. Terkadang pH-nya swing, itu gara-gara suhunya terlalu panas, tiba-tiba hujan. Sebatas itu sih. Lalu untuk selanjutnya konsentrasi nutrisi yang diberikan ada patokan khususnya, Mas? Utamanya di pH ya antara 58 sampai 6,5. Kalau nutrisinya kita di setel antara 500 sampai 1200 ppm. Kalau tadi pH berapa? 58 sampai 6,5. 6,5. Sedangkan untuk ppm? ppm di 500 sampai 1200. Lima mili 1 liter standarnya. Itu nanti ketemu angka 1000 ppm. Lalu untuk waktu yang tepat pemberian nutrisi itu ketika semai atau remaja atau kapan? Dari awal semai sebisa mungkin iya, tapi kondisinya harus lembab. Nggak boleh terlalu basah. Kalau terlalu basah efeknya gampang kena lumut. Jadi kalau lumut sudah tumbuh di masa dia semai biasanya kalah rebut nutrisi. Jadi tanamannya nanti mulai ada yang kerdil, ada yang macam-macam segala macam. Makanya kita sekarang nyari ya mulai lubang-lubang irigasinya biar nggak terlalu kemarin terlalu ngocor, terkadang terlanjur difulin, alhasil ada yang busuk dan sejenisnya, kita pertahankan di kelembapannya itu aja. Makanya kita sekarang di trialnya di nampan aja sampai kurang lebih 2 minggu lebih sedikit lah. Lalu biar lebih enak ngontrolnya, karena yang ngontrol rame-rame jadi beda-beda khawatirnya. Kira-kira untuk perkiraannya dari masa tanam awal sampai panen itu nutrisi diberikan berapa kali, Mas? Ya setiap hari dikontrol sih. Setiap hari dikontrol, pagi sore selalu dicek, jadi ya berkali-kali. Tapi kalau kondisi hujan itu biasanya pemberiannya lebih banyak karena pasti tercampur sama air hujan. ppm-nya nanti pasti ngedrop. Oh, kalau hujan ppm ngedrop? Ya. pH-nya juga ngedrop. Karena kan air hujan itu biasanya asam. Oh. Makanya kadang kalau pas kondisi hujan ppm-nya pasti langsung turun banyak, pH-nya juga turun tiba-tiba jadi 4, itu gara-gara air hujan. Lalu selanjutnya pH sudah, debit air yang diperlukan, Mas, dalam satu instalasi atau satu pak itu? Satu jalur sebisa mungkin di 2 liter per menit. 2 liter per menit. Nah, itu untuk mengantisipasi oksigen, busuk akar dan sejenisnya. Selanjutnya hama dan penyakit yang paling umum atau paling sering menyerang di selada, Mas, khususnya di Dewa Ponik. Kalau di sini itu apa ya namanya ya?
Kalau di persemaian itu banyak kutu-kutu warnanya hitam. Itu. Terus kemudian ulat juga mulai ada kalau di musim hujan. Terus yang sekarang sih belum begitu muncul keong ya. Dulu keong itu rada lumayan banyak, tapi sekarang sudah mulai rada menurun. Terus belalang juga sok ada, tapi masih masih nggak begitu kelihatan lah. Sama lagi ayam kalkun, ayam kate ini. Itu yang harus segera untuk dipotong. Itu nah hamanya yang lumayan di situ. Ya, lanjut. Lalu untuk penanganannya itu apa aja Mas, kayak entah itu jenis insektisidanya, fungisidanya gitu Mas? Kalau insek kita tergantung yang terserang itu dengan hama apa. Kalau hamanya kutu-kutuan kita nyari bahan aktifnya abamectin atau kita yang biasa pakai itu dengan brand Abacel. Kalau misalkan mulai kena serangan jamur, fungis kayak mata katak dan jenisnya, itu kita biasanya menggunakan apa namanya Amistar Top atau bahan aktifnya itu eh, apa namanya ya? Di antara dua itulah yang paling utamanya ya. Kalau misalkan ulat kita pakai Samite itu biasanya itu sama Kurakon. Lanjut ke Kalau busuk akar kadang ada kita tambahi pakai bahan aktif metalaxil. bahan aktif metalaxil. Ya Mas, lanjut ke tahap panen. Sebenarnya kalau dari kriteria fisik selada yang sudah masuk tahap panen atau bisa dipanen itu yang kayak gimana Mas? Utamanya biasanya kita nargetin dari bobot, terus kemudian dari usia. Kalau bobot sudah nyentuh di 150 itu semestinya sudah lumayan. Syukur kalau bisa lebih. Usianya ya normalnya di 45 hari sampai 55 hari dari semai. Lalu pasca panen